Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Taufik Ramadan dari IF 4708 dengan NIM 1030 12 12300 318. Oke, di sini saya akan menjelaskan em, tentang tugas CLO2 kalkulus. Oke, membahas dua soal tentang fungsi dan limit. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, ini sudah ya. Oke, nomor pertama. Tentukan nilai, diketahui fungsi GX sebagai berikut. Soalnya adalah tentukan nilai jika ada dari setiap poin berikut. Yang poin A adalah em, limit GX, limit X mendekati 1 dengan fungsi GX. Oke, pertama em, kita harus tahu dulu nih dari sisi kiri dan juga sisi kanannya. Oh ya, sebelumnya untuk fungsinya, kalau X lebih kecil daripada 1, berarti kita pakai fungsi yang pertama. Kalau X itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 2, berarti kita pakai fungsi yang kedua. Kalau X lebih besar sama dengan 2, em, X lebih besar sama dengan 2, benar nih, berarti kita pakai persamaan yang ketiga. Oke, dari kita mulai dari yang A dulu. Limit X mendekati 1 minus, ini saya buat begini karena buat pangkat saya sedikit bingung. Oh, ini sepertinya minus. Nah, dari fungsi GX. Nah, nilai dari kiri dan kanannya itu harus sama. Jadi kita buat satu-satu dulu. Kita hitung X mendekati 1 dari kiri, berarti pakai, karena 1 dari kiri berarti lebih kecil dari 1. Berarti pakai persamaan yang pertama. Um, Minus X plus 1. Ya, kita hitung dulu. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, langsung saja di input. X sama dengan 1, berarti minus 1 plus 1 sama dengan 0. Oke, ini untuk yang dari sisi kirinya. Sekarang kita buat dari sisi kanan. Sebentar. Limit X sama dengan 1 dari kanan. Ini saya buat plus. Nah, dari fungsi G, sorry, dari fungsi GX. Nah, karena X mendekati 1 dari kanan, berarti X-nya itu lebih dari 1. Karena X lebih dari 1, kita pakai persamaan yang kedua. Nah, ini X lebih dari 1, kurang dari 2. Berarti langsung saja X minus 1. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, langsung saya di input, berarti 1 kurang 1. Sama dengan 0. Nah, karena limit X sama dengan 1 dari kiri dan juga limit X sama dengan 1 dari kanan, ini jumlahnya sama-sama 0, berarti bisa diketahui jawabannya adalah limit
X dekati 1 itu dari fungsi Gx itu adalah 0. Ini yang untuk jawaban yang A. Kita buat jawaban yang B sekarang. Yang B itu G sama dengan 1. Berarti X ini sama dengan 1. Kita lihat pernyataan di sini. Yang pertama, pernyataan pertama, X lebih besar, X lebih kecil dari 1. Yang kedua, X lebih besar dari 1 dan juga kurang dari 2. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 2. Berarti tidak ada pernyataan yang X-nya itu sama dengan 1. Semuanya kalau nggak lebih dari 1, kalau nggak kurang dari 1, nggak ada yang 1. Berarti bisa diketahui Gx-nya sama dengan X-nya sama dengan 1, itu bernilai 0. Tidak ada. Bernilai 0, sorry. Oke, ini untuk jawaban yang B. Terus jawaban yang C, sama seperti caranya, seperti yang A. Kita cari tahu dulu. Sorry. Em, kita cari tahu dulu eh, X mendekati 2 dari kiri dan juga X mendekati 2 dari kanan. Kita mulai dari yang dari kiri dulu, yang minus. Ya, ini minus sudah dari fungsi Gx. Nah, X mendekati 2 dari kanan berarti lebih dari 2. Berarti kita pakai persamaan yang, sorry, kurang dari 2. X mendekati 2 dari kiri berarti kurang dari 2. Yang kurang dari 2 berarti pakai yang pernyataan kedua nih. X lebih dari 1 dan X kurang dari 2. Nah, itu kurang dari 2. Berarti X minus 1 sama dengan, langsung aja kita input, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Yang dari kiri, kita buat yang dari kanannya. Limit X mendekati 2 dari kanan. Kita buat plus. Nah, dari fungsi Gx saja, karena X mendekati 2 dari kanan, berarti lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 adalah pernyataan ketiga. Berarti 5 kurang X kuadrat. 5 kurang X kuadrat. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan, berarti langsung kita input 5 kurang 2 kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, karena limit X mendekati 2 dari kiri dan juga limit X mendekati 2 dari kanan, itu hasilnya sama-sama 1, sama dengan 1, berarti bisa disimpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari fungsi Gx, jawabannya itu adalah 1. Nah, ini untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Buat nomor 2 ini, carilah nilai A dan B sehingga fungsi berikut kontinu di setiap titik. Dan X itu sama dengan, X itu merupakan bilangan real. Oke. Pertama, um, oke. Oke, untuk ini caranya adalah, kita buat sini ya. Kita harus cari tahu dulu dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Oke, sorry sebentar.
Oke, carilah nilai A dan B yang ini. Sebentar, saya sedikit bingung. Oke, kita coba dengan X-nya itu limit X sama dengan 1. Tadi karena X-nya bilangan real, kita coba dulu X-nya 1. Oke, kita buat di sini limit X mendekati 1 dari kiri. Kayak tadi kita buat dari kiri dan juga kanan. Karena dia 1 kurang, berarti kita pakai per fungsi yang pertama. X, sorry, X plus 1 kan yang sengaja kita input 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini untuk limit X mendekati 1 dari kiri. Kita buat yang dari kanannya, limit X mendekati 1 ke kanan. Itu aja berarti karena lebih dari 1, berarti kita pakai pernyataan yang kedua. Nah, ini ada AX dan juga B-nya. Ada nilai yang belum kita ketahui. Nah, makanya sebentar kita input dulu. Berarti A X-nya tadi 1 plus B. Nah, kita udah dapat. Berarti ini kita buat persamaan. Berarti 2 itu sama dengan A plus B. Nah, ini persamaan pertama. Kita buat persamaan yang kedua dengan X-nya itu sama dengan 2. Sama kayak tadi limit X dengan 2 dari kiri. Karena 2 dari kiri berarti kurang dari 2. Kurang dari 2 itu yang pakai pernyataan pertama. A, sorry. AX plus B. Apa jadi input? X-nya sama dengan 2 plus B. Berarti 2A plus B. Ini pernyataan persamaan pertama, terus persamaan keduanya. Sorry, maksud saya X mendekati 2 dari kiri, terus kita buat X mendekati 2 dari kanan. Karena lebih dari 2 berarti pakai persamaan yang ketiga, 3X ya. 3X. Berarti langsung aja kita input X-nya adalah 2, berarti 6. Nah, sudah dapat, berarti dapat persamaan nih. 2A plus B sama dengan 6.
2A plus B sama dengan 6. Berarti ini udah nemu nih kita. Ini untuk persamaan kedua. Nah, dari sini kita kan disuruh mencari A dan B-nya. Berarti ini kita bisa substitusi nih. Kita buat substitusi di sini. 2A plus B sama dengan 6. Substitusi dengan A plus B. Sorry, eliminasi maksud saya. Kita eliminasi dulu. Eliminasi jadi em, eliminasi. Jadi kita saya mau eliminasi B, jadi A sama dengan A plus 0 sama dengan 4. Ya, berarti A-nya sama dengan 4. Nah, A-nya udah ketemu 4, kita substitusi pakai, karena A-nya sudah ketemu 4, berarti kita bisa pakai substitusi. Saya mau pakai persamaan yang kedua. A-nya 4, terus dulu deh persamaannya. A plus B sama dengan 2. Berarti 4 plus berapa? Berarti minus 2. Dengan 2. Berarti B-nya ini sama dengan minus 2. Nah, seperti itu. A-nya 4 dan B-nya minus 2. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.